warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membacakan doa. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Iya, 3 orang yang nggak hadir ya. 2. Kenapa tidak hadir? Jadi kita lanjutkan pelajaran hari ini, yakni pelajaran agama. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar yakni surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Kemudian surah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 10 ayat. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Iya, bagus. Tadi sebelum berangkat sekolah mandi nggak? Mandi. Dari pagi sarapan pagi nggak? Kalau kita nggak mandi, nanti ketika kita belajar badannya gerah. Kemudian kalau kita tidak sarapan pagi, nanti perutnya sakit. Nanti kalau perutnya sakit, ketika bapak dan ibu guru menerangkan, megangi perut saja. Ditanya, kenapa Bian? Sakit perut pak, belum sarapan pagi. Jadi sebelum berangkat sekolah yang pertama harus mandi dulu. Setelah mandi baru sarapan pagi. Iman. Apa pelajaran kita pagi hari ini? Rukun iman. Rukun iman ada berapa, Pak? Ayo sebutkan, Abian. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Coba siapa yang bisa menjawab? Rukun iman yang pertama apa? Allah. Ya, Jahira. Iman kepada Allah, hari kiamat. Kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi sudah paham berapa jumlah rukun iman? Coba Bapak jelaskan. Yang pertama, pengertian iman. Iman itu berarti percaya. Percaya diri itu ada. Kitab Allah itu ada. Ya, kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak beriman kepada Allah, maka nanti hidup kita itu akan susah, sengsara. Nanti kalau kita meninggal, ditempatkan di neraka. Ya kan? Ya. Coba Bapak tanya sekali lagi. Rapid. Rukun iman yang pertama tadi apa? Beriman kepada Allah. Ya, Candika, rukun iman yang kedua, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah.
kepada yang ketiga iman kepada yang keempat iman kepada yang kelima iman kepada hari yang keenam iman kepada Allah dan qadar Allah. Jadi sekarang sudah tahu berapa jumlah rukun iman? Berapa jumlah rukun iman? Iya, pintar. Sekarang kita akan membahas iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada, Pak? Ada langit, ada bumi, ada sungai, ada bulan, ada bintang dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa Allah itu bulan, Rafi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Berarti beriman kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? 10. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Nama-nama malaikat? Iya. Siapa namanya? Aska. Nama malaikat yang pertama siapa? Malaikatnya. Malaikat yang pertama malaikat? Iya, Jibril. Nama malaikat. Jadi jumlah malaikat yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama apa, Pak? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israil. Baik. Malaikat Atid bertugas mencatat amalmu. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian yang 10, Ridwan bertugas menjaga surga. Jadi malaikat yang tugasnya memberi kita rezeki, ya kan? Itu malaikat siapa? Mikail. Kemudian malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, itu malaikat Ijroil. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal, itu tugasnya malaikat Ijroil. Tiba-tiba ada uak-uak di samping rumah meninggal, berarti dicabut nyawanya oleh malaikat Ijroil. Ada lagunya itu kan? Lagunya bila mbahnya, opungnya, siapa malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat Ijroil. Kemudian malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Tahu nggak sangkakala? Sangkakala itu nanti kalau ditiup trompet sangkakala, hancurlah dunia ini. Itulah hari kiamat. Jadi malaikat yang bertugas meniup sangkakala, tiupan pertama nanti hancur, tiupan kedua nanti hancur lebur. Semuanya akan mati, semuanya akan meninggal. Ya kan, nggak ada yang tersisa. Kemudian malaikat mungkar. Malaikat mungkar dan nakir, dia menanyai di alam kubur. Ya kan? Jadi nanti ketika kita meninggal dunia, malaikat yang bertugas menanyai di alam kubur adalah malaikat mungkar nangkir. Misalkan si Rapid sudah meninggal dunia, ya kan? Ditanya sama malaikat mungkar nangkir, "Marabbuka?" Apa jawabannya?
Allah. Marabbuka, siapa? Tuhanmu. Allah. Ditanya lagi kemari malaikatnya. Man nabiyuka? Siapa nama nabimu? Muhammad. Ma kitabuka? Apa nama kitabmu? Kitabnya Al-Qur'an. Sudah? Kemudian nanti malaikat Mungkar Nakir juga bertanya di dalam kubur, selama hidup di dunia digunakan apa tangan kanannya? Misalkan Rafi selama hidup di dunia, dia tangannya, kakinya digunakan untuk maling jambunya Wak Bagong. Nanti disiksa sama malaikat Rakib dan Atid, Mungkar Nakir. Itu tugasnya malaikat Mungkar dan Nakir, bertugas mencabut nyawa. Pernah dengar lagunya? Ayo sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Bila Israil datang memanggil, sekujur badan kan kedinginan. Seperti itu ya. Berarti malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israil. Selama hidup di dunia suka menceritai orang enggak? Suka menggosip enggak? Suka malaikat. Yang ngomong itu semua anggota badannya. Kalau apanya suka, nanti disiksa, dipotong lidahnya. Jatuh lagi ke tanah, balik lagi. Menangislah si Jahira, minta tolong sama mamanya, sama ayahnya. Mama, ayah, tolong. Mamanya, ayahnya nggak bisa, no? Mamanya, ayahnya juga sudah meninggal dunia. Makanya selama hidup di dunia kita harus berbuat baik. Nggak boleh kita berbuat jahat, ya kan? Kemudian datang lagi malaikat Mungkar Nakir. Kitab Allah artinya percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah, Pak? Ada 4. Yang pertama kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang keempat kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Semua 4 kitab ini datangnya dari Allah. Lalu turunlah kitab Al-Quran. Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Lalu Bapak bertanya, ya, perhatikan. Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat artinya percaya akan terjadinya hari kiamat. Kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam. Jadi nanti kalau kiamat sudah datang, Pak, semuanya akan hancur. Nanti gunung hancur. Apalagi? Bulan nanti hancur. Bintang hancur. Apalagi? Planet-planet yang ada di langit juga hancur. Itulah terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu sangat mengerikan. Makanya mulai hari ini dan seterusnya kita itu harus berbuat baik, ya kan? Nggak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nggak boleh kita mencuri, nggak boleh lagi kita melawan orang salat,
Ya kan? Karena sholat nanti adalah amalan yang pertama sekali dihitung jika hari kiamat sudah tiada. Kalau hari kiamat sudah datang, ya kan? Amalan yang pertama sekali dihitung, dihisab nanti ketika hari kiamat tiba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amalan yang lain juga akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amalan yang lain juga akan buruk. Makanya mengerikan hari akhir atau hari kiamat itu. Kalau hari kiamat datang, nanti semuanya hancur, semuanya meninggal, nggak ada satupun yang hidup. Nanti Rapid meninggal, hancur. Nanti si meninggal, Nanda. Nanti si Adi meninggal, semuanya meninggal. Bapak jadi enggak meninggal. Aku selamatkan diri. Abian meninggal, ya kan? Bukan hasilnya. Ini apa artinya, Pak? Beriman kepada qada, kita harus meyakini bahwa semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Tetapi kita wajib berusaha. Jangan kita berdiam saja. Misalkan si Abi, ya kan? Si Abi pingin pintar. Kalau pingin pintar, berarti harus belajar. Nggak boleh main-main saja, ya kan Abi kan? Kalau ingin pintar harus rajin belajar. Nggak boleh kita pasrah, diam saja. Mau bodoh, mau pintar, nggak peduli, ya kan? Ya kan Pak? Nah, jadi misalkan nanti kalau kita ingin dapat juara, harus belajarnya sungguh-sungguh. Nggak boleh kita malas. Kalau malas, nanti kita akan menjadi anak yang anak yang nggak pintar, anak yang bodoh, ya kan? Kita biar semangat, kita tepuk tangan. 1, 2, 3. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tetap semangat. Kalau katanya semangat. Alhamdulillah. Konsentrasi. Ayo kita mulai permainannya. Semuanya apa ya? 1, 2, 3. Hitam. Karena pelajaran kita sudah berakhir, mari bersama-sama kita tutup ya. Namun sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan PR.
PR untuk minggu depan adalah menulis huruf-huruf hijaiyah. Bapak sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.